Annyeonghaseyo, kamsahamnida. Udah gitu doang. Gue cuma bisa bahasa Korea itu doang. Oke, Sobat Migari, balik lagi bersama aku Fania. Dan kali ini segmennya udah kelihatan gak sih dari background-background di belakang sini yang banyak-banyak aktor dan aktris Korea, ditambah juga ada K-pop Korea juga. Ini ada SNSD ya kalau nggak salah ya. Terus juga tampilan aku ini udah cocok belum nih jadi Oni-Oni Korea? Kan cocok kan sarangnya apa? Enggak ya? Cringe. Oke, lanjut. Jadi guys, kalian sekarang ini lagi ada di segmen AM Araso Migari. Luar biasa. Ini banyak banget supporternya ya. Jadi makin semangat Fania buat bagiin ke Sobat Migari tentang hal-hal yang berbau Korea. Jadi buat kalian nih yang Koreaan banget kan anaknya, langsung pantauin aja dari awal sampai akhir. Karena menariknya hari ini Fania akan membahas soal gaya pacaran di Korea. Nah, buat kalian yang misalnya ada rencana mau ke Korea atau mungkin mau cari jodoh orang Korea atau mungkin kalian mau liburan dan cari pacar atau temen di sana. Nah, mungkin informasi ini bisa membantu kalian jadi kalian lebih ngerti dan paham tentang orang-orang Korea gimana dan cara pacarannya mereka tuh kayak gimana. Oke, kita lanjut dulu. Tapi sebenarnya guys, kalau misalnya kalian ngomongin soal gaya pacaran Korea, sebenarnya ini tuh kayak mirip-mirip sama yang ada di drakor. Kayak ya sebenarnya hampir 95% mungkin bisa sampai 100%. Karena kalau kalian nonton drakor kan pasti kayak banyak banget romantic scene tuh yang bikin kayak aku lucu banget, kayak gemoy banget, gemes banget gitu kan guys. Nah, ternyata gaya pacaran di Korea tuh memang seperti itu adanya guys. Oke guys, kita langsung lanjut aja pembahasan yang pertama nih. Gaya pacarannya mereka itu adalah kencan buta. Nah, jadi kalau misalnya Indonesia itu baru memasuki yang namanya apps dating, ternyata di Korea itu tuh udah hal yang sangat biasa kalau mereka tuh pakai apps dating. Jadi ya bukan hal yang, kalau di sini kan masih kayak, lo ketemu pacaran dari mana? Dari apps dating kayak, oh, jadi kayak awkward gitu kan. Padahal kalau di Korea tuh itu hal yang biasa banget ya, mungkin karena mereka juga biar apa ya, biar lebih memudahkan lah untuk menemukan jodohnya, anjay. Jadi buat kalian misalnya udah hobi nih main apps dating, mungkin kalian akan cocok dengan orang-orang di Korea karena kayak ya mereka tuh udah biasa banget menggunakan apps dating ini. Jadi walaupun misalnya nih mereka tuh punya temennya tuh kayak ganteng, kayak biasanya kan kalau di Indo kan kalau misalnya teman lo ganteng kenalin dong gitu kan. Kalau di Korea tuh enggak guys, mereka tuh lebih memilih untuk dapetin jodohnya dari apps dating, mungkin biar lebih menantang dan nggak general. Mungkin kalau temen kan udah tahu kali ya sikapnya gimana. Kalau apps dating lebih menantang karena kayak wah gue belum tahu nih dia siapa, dia gimana gitu kan. Jadi kayak lebih kepo kali ya orang Korea ya. Oke, kita langsung lanjut aja. Gaya pacaran yang kedua itu adalah mereka tuh nggak pamer kemesraan di publik. Nggak kayak orang Barat pada umumnya. Kalau orang Barat kan bener-bener kayak kissing ya udah, peluk ya udah, gandeng ya udah. Nah kalau di Korea itu tuh nggak kayak gitu, nggak sebrutal dan seagresif itu. Justru malah kalau misalnya mereka kissing di depan banyak orang itu malah dianggapnya jadi kayak wah gila nih cewek agresif banget. Jadi buat kalian nih, misalnya tiba-tiba dapat gebetan orang Korea atau misalnya kalian lagi ke Korea terus dapat nih temen orang Korea, jangan sampai tiba-tiba kalian kayak langsung peluk, cium gitu. Yang ada nanti mereka mikirnya kayak wah gila nih agresif banget nih cewek gitu kan, agak shock dan panik ya bun. Jadi nih informasi buat kalian, informasi penting buat kalian yang mau cari jodoh orang Korea. Makanya mereka itu biasanya lebih suka kalau misalnya gandengan tangan, yang hal-hal sewajarnya lah. Justru malah menurut aku pun juga ketika kita nggak terlalu ngumbar, jadi kalau misalnya suatu hari misalnya kissing atau apapun itu akan lebih spesial nggak sih? Jadi kayak bukan daily yang tiap hari gitu ya kan? Karena memang budayanya orang Asia ya, kita juga nggak bisa terlalu kayak di barat, jadi ya hal yang wajar lah. Oke, kita lanjut lagi ke yang ketiga, jadi adalah gaya pacaran mereka itu adalah split bill. Nah buat kalian nih cowok-cowok Indo ataupun cewek-cewek Indo, buat kalian yang biasanya kalau misalnya lagi mau dating terus kayak bingung nih biasanya dibayarin siapa yang duluan kalau misalnya lagi first date gitu kan. Gak usah takut lagi karena memang gaya pacarannya di Korea itu biasanya mereka tuh selalu split bill. Bahkan kadang di cowok-cowok orang Korea tuh lebih suka mereka tuh budayanya kayak men pay first gitu. Jadi kayak selalu cowoknya yang bertanggung jawab untuk membayari semua ceweknya. Nggak semua cewek, maksudnya pasangannya lah ya, ngerti kan Sobat Migari. Jadi buat kalian misalnya nih yang nggak mau nanggung masalah
perduit-duitan, nah kalian langsung cari aja tuh orang-orang Korea karena mereka tuh budayanya tuh lebih kayak bayarin ceweknya, kayak budayanya emang tanggung jawab gue tuh harus ada untuk cewek gue, anjay. Begitu teman-teman. Lanjut lagi ya, jadi yang selanjutnya adalah gaya pacaran mereka tuh menggunakan barang couple. Sebenarnya ini lucu banget sih, walaupun mungkin di Indonesia nih mungkin ada nih yang kayak pakai baju couple atau apa, tapi kan ada beberapa orang juga yang kadang tuh kalau misalnya couplean dibilangnya kayak ih alay banget deh, lebay lah sebenarnya gitu kan. Nah sedangkan kalau di Korea itu tuh juga menjadi hal yang biasa kalau mereka tuh couplean, mulai dari baju, tas atau apapun itu, biasanya mereka tuh selalu couplean karena kayak ya lucu kyo banget gak sih? Jadi kayak pengen ya punya opa-opa Korea ya. Oke, lanjut lagi. Karena kenapa sih mereka tuh pengennya tuh selalu barangnya couple dan lain sebagainya. Itu tuh menurut orang Korea ya, mereka tuh menganggapnya kayak dia itu tuh milikku. Terus habis itu kayak aku tuh miliknya, kayak gitu-gitulah. Jadi kayak menganggap kalau dengan adanya barang couple tuh menandakan kalau kita tuh ya sama-sama pacaran. Terus kayak ya, dia tempat gue gitu, lo nggak bisa ngambil karena ya dia pacar gue gitu. Kayak menandakan kepemilikan lah gitu. Lanjut lagi, gaya pacaran satunya adalah, ini menarik sih karena kan biasa kalau di Indonesia tuh ngerayain anniversary kan kadang ada monthversary atau anniversary kan yang memang per tahun atau per bulan. Bahkan mungkin ada yang kalau pacaran-pacaran zaman now kan ada yang kayak seminggu pacaran tuh kayak happy anniversary. Anniversary apa? Ya seminggu kita pacaran coy. Itu kayak bentar-bentar banget kan. Sedangkan kalau di Korea ngerayain anniversary-nya tuh biasanya per 100 hari. Jadi kayak 100 anniversary gitu. Jadi kayak misalnya udah 100 hari baru dirayain, 200 hari baru dirayain kayak gitu. Jadi bukan monthversary atau per tahun gitu. Tunggu, berarti 100 hari itu kisaran 3 bulanan lebih lah ya. Jadi kayak gitu, mereka ngitungnya per 100 hari. Jadi jangan sampai salah ya kalau kalian dapat opa-opa Korea. Oke, lanjut lagi. Gaya pacaran selanjutnya itu adalah di hari Valentine nih. Kalau biasanya kalau di Indonesia kan hari Valentine tuh yang ngasih coklat, yang ngasih bunga kan biasa cowok kan, kayak tanggung jawabnya ngasih gitu. Bahkan kita kalau misalnya jadi ceweknya pun kadang ngerasa kayak aduh Valentine nih kode-kode ke pacar gitu kan, kayak yang Valentine nih lo gak mau ngasih apa-apa gitu kan. Sedangkan guys kalau di Korea itu bukan ceweknya yang berharap dapet coklat dari cowok, tapi kebalikannya. Itu tuh cewek yang ngasih coklat ataupun hadiah sesuatu yang spesial untuk pacarnya di hari Valentine. Jadi buat kalian misalnya dapet apa-apa Korea waktu hari Valentine, siap-siapin. Kalian tuh harus siap dari segi misalnya mau nyiapin hadiah yang handmade atau mungkin mau ngasih barang coklat atau bunga. Nah kalian harus prepare tuh karena biasanya cewek yang ngasih bukan cewek yang ngasih. Diingat ya Sobat Migari. Oke, lanjut lagi. Yang terakhir ini juga menarik banget. Kenapa? Karena buat kalian yang love language-nya tuh act of service, kalian wajib banget punya opa-opa Korea. Karena budayanya di Korea itu biasanya adalah cowok itu tuh selalu bawain barang cewek. Ya kan? Karena kayak gak semua cowok di Indonesia tuh mungkin peka terhadap hal-hal little things matter gitu lah guys. Kadang kan kayak ceweknya bawa barang banyak didiemin aja gitu kan. Atau mungkin ya paling cuma bukain pintu mobil atau apa gitu kan. Nah kalau di Korea itu tuh malah budayanya adalah cowok tuh selalu bertanggung jawab atas cewek, bertanggung jawab penuh. Jadi kayak apapun barang yang lagi dibawa ceweknya tuh biasanya kayak dipinjam dibawa gitu. Jadi kayak lebih memudahkan lah ya. Nah sedangkan kalau cowok-cowok Korea tuh biasanya kayak gitu kenapa sih? Karena dia tuh mau menunjukkan kalau dia tuh kuat, kalau dia tuh mampu untuk bertanggung jawab atas pacarnya, anjay. Emang maco-maco banget deh, kayak gentleman banget gitu loh cowok-cowok Korea. Ini lama-lama gue buka apps dating terus harus cari yang cowok Korea, bisa gak sih? Bisa gak guys? Setelah itu biasanya gaya pacarannya orang Korea itu tuh kalau tempat ngedate biasanya kan kebanyakan orang Indonesia lah ya. Kalau ngedate tuh kayak daripada ribet cari tempat yang rame-rame, ya udahlah di rumah aja gitu kan, yang lebih bisa private, punya private space, gak terlalu go public, jadi kayak lebih gampang lah gitu kan. Nah sedangkan kalau di Korea kalian jangan sampai kaget kalau ternyata orang-orang Korea itu biasanya kalau ngajakin ngedate tuh selalu keluar. Biasanya kayak outdoor, di pinggir sungai Han gila, atau mungkin di coffee shop dan lain sebagainya. Karena mungkin mereka lebih suka jalan-jalan kali ya. Dan mungkin orang-orang Korea itu love language-nya lebih banyak quality time yang benar-benar berdua, tapi itu bisa memorable banget lah buat pasangannya gitu.
Jadi begitu Cinggu, gaya-gaya pacaran orang Korea. Semoga ini informatif banget ya buat kalian yang misalnya punya pacar orang Korea juga bisa komen pengalamannya gimana gitu kan. Mungkin aja ada hal-hal yang belum aku sampein juga atau mungkin hal-hal menarik yang bisa kita share juga ke Sobat Migari lain yang mungkin pengen dapat opa-opa Korea ya kan. Nah buat kalian juga nih misalnya punya rekomendasi budaya-budaya Korea yang mau dibahas atau mungkin kalian kepo budaya Korea tentang apa, bisa komen juga di bawah. Jadi kita juga bisa bahas tentang hal tersebut ya kan. Oke, Cinggu, thank you so much buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa juga untuk saksikan video-video lainnya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Dan jangan lupa juga untuk kalian yang mau update seputar hal-hal Korea atau informasi apapun di entertainment ini, kalian bisa langsung cek aja Instagramnya Migari di @migari.id atau kalian bisa cek aja websitenya di www.migari.id. Ya udah, Fania pamit dulu ya semuanya dan see you on the next episode. Jangan lupa saksikan terus segmen Migari juga yang AM yaitu Araso Migari. See you everyone. Bye. Kamsahamnida. Araso. Enggak ya, kamsahamnida aja udah.